Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Sari Hayati. Oke, kita melanjutkan kepada materi. Silahkan kalian like, share, dan subscribe video saya, video ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Baiklah, materi hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi segmen dan target pasar. Dalam mengidentifikasi segmen pasar, perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, dan tentu saja beragam. Perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok konsumen atau segmen-segmen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Perusahaan harus mengidentifikasi segmen mana yang dapat dilayani secara efektif dan menguntungkan. Artinya, untuk segmen yang dikategorikan sebagai menguntungkan, maka itu harus diidentifikasi pelayanannya, kemudian juga barang atau ketersediaan produknya maupun dari pendistribusiannya. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai pemasaran massal, satu produk untuk semua pembeli. Pemasaran massal, maka dengan adanya pemasaran ini, maka perusahaan melakukan produksi barang secara besar-besaran atau secara massal. Kemudian pendistribusiannya juga dilakukan secara massal dan promosinya pun dilakukan secara massal. Tentu saja semua itu adalah untuk konsumen. Pemasaran massal populer karena pasar potensial besar, kemudian biaya produksi rendah ketika membuat produksi secara massal. Lalu harga ke konsumen menjadi murah karena dengan memproduksi massal tentu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi sedikit, sehingga produk itu dapat dijual dengan harga yang murah. Keadaan saat ini yaitu keinginan konsumen semakin banyak dan membutuhkan segmentasi pasar. Oke, segmen pasar itu sendiri merupakan sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Tugas pemasar, di sini bukan menciptakannya, tetapi mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang harus dibidik atau yang akan diutamakan. Keunggulan di dalam keunggulan ini tentu saja yang berhubungan dengan merancang, memberi harga, melepaskan dan menghantar produk jasa yang lebih baik. Kemudian juga menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing. Di dalam pemasaran pasar fleksibel, di sini dikatakan sebagai solusi telanjang, yaitu berisi produk atau jasa yang dihargai semua anggota segmen. Kemudian ada lagi istilah opsi terbuka. Ini dihargai oleh beberapa anggota segmen. Berikutnya penentuan karakter dari segmen pasar, yaitu preferensi homogen, di mana di sini ketika semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Kemudian preferensi terdistribusi, di mana konsumen memiliki preferensi yang bervariasi. Berikutnya preferensi kelompok itu dihasilkan dari segmen pasar yang merupakan sesuatu kelompok konsumen dengan preferensi sama. Ceruk di sini dimaksudkan adalah pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Ceruk itu merupakan subsegmen, sehingga ceruk yang menarik itu adalah
bersedia membayar lebih. Kemudian ukuran, laba, dan pertumbuhan itu termasuk dalam potensial. Berikutnya, tidak menarik pesaing lain. Nah, selanjutnya keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Oke, selanjutnya yaitu yang dimaksud pemasaran lokal di sini adalah pemasaran sasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Berikutnya pemasaran akar rumput, maksudnya di sini yaitu semua kegiatan pemasaran untuk sedekat mungkin dan serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Berikutnya yaitu dalam pemasaran individual itu merupakan pemasaran satu-satu, pemasaran customized, kemudian segmen, atau hanya berupa satu pasar saja. Berikutnya gerakan customization, yaitu penyesuaian massa dengan cara memberdayakan konsumen merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka. Berikutnya perusahaan juga menyediakan plafon dan peralatan. Pelanggan di sini merancang produk mereka sendiri. Kendala yang dihadapi pada pemasaran individual saat dilakukannya penyesuaian. Yang pertama yaitu produknya yang kompleks karena setiap pelanggan itu merancang produk mereka sendiri. Nah, berikutnya dengan adanya rancangan produk sendiri oleh pelanggan, maka secara otomatis biaya akan meningkat. Berikutnya dengan banyaknya produk yang kompleks, maka di sini pelanggan tidak tahu apa yang diinginkannya karena dia membuat dan merancang produk itu sendiri. Atau mereka buat secara individu. Berikutnya, kalau sudah seperti ini, kita tidak dapat membatalkan pesanannya karena sudah dipesan dan juga sudah dirancang oleh si perancang. Sulit diperbaiki karena ini adalah hasil rancangan dari pelanggan, maka akan sulit sekali untuk diperbaiki. Nilai penjualannya juga sangat kecil ya, karena sifatnya adalah pemasaran satu-satu yang dirancang oleh pelanggan itu sendiri untuk produknya. Berikutnya yaitu adapun dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama adalah segmentasi geografis, yaitu mengenai letak dari pasar itu sendiri. Berikutnya yang kedua yaitu segmentasi demografis, itu berdasarkan usia, tahap siklus hidup, termasuk di situ tahap kehidupan, jenis kelamin pelanggan, pendapatan dari pelanggan itu sendiri, kemudian generasi, kelas sosial. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Nah, di sini merupakan gabungan antara psikologis dengan demografis. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Di sini berdasarkan atas perilaku dari konsumen itu sendiri. Baiklah, berikutnya adalah variabel segmentasi utama bagi pasar konsumen, yang mana di dalamnya termasuk wilayah geografisnya, ukuran kota atau metro, kemudian kepadatan iklim, termasuk juga di sini usia demografis, ukuran keluarga, siklus hidup dan kehidupan, jenis kelamin, dan berikutnya penghasilan serta pekerjaan, juga pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, kelas sosial, dan lain-lainnya yang merupakan variabel-variabel di dalam segmentasi utama bagi pasar konsumen. Oke,
selanjutnya yaitu mengenai sistem ya. Apa yang dimaksud dengan PALS? Ini adalah singkatan dari Value, Attitude, dan Lifestyle yang merupakan sebuah kerangka kerja untuk segmentasi psikoterapis ya. Itu mengkombinasikan ciri psikologis dan demografis untuk menjelaskan perilaku konsumen. Pada kerangka kerja PALS, konsumen di pasar target ini terbagi ke dalam 8 kelompok berdasarkan 2 dimensi. Dimensi pertama yaitu mewakili sumber daya yang dimiliki konsumen seperti pendapatan, pendidikan, kepercayaan diri, kecerdasan, keterampilan kepemimpinan, dan energi. Dimensi yang kedua di sini mewakili motivasi utama konsumen, termasuk di dalamnya cita-cita ideas, kemudian prestasi atau achievement, dan ekspresi diri, expression. Kedua dimensi di sini menggambarkan dinamika yang mendasari ekspresi diri, keputusan, dan pola pembelian konsumen. Kategori PALS di sini terdapat 8 ya. Ada 8 kategori PALS. Yang pertama yaitu Achievers, kemudian yang kedua Innovator, yang ketiga Thinkers, yang keempat Learners, yang kelima Shapers, keenam Experience, yang ketujuh Makers, 8 Shopkeepers. Baiklah, kita akan menjelaskan lebih lanjut satu-satu secara mendalam. Yang pertama yaitu Achievers. Nah, di sini maksudnya adalah para konsumen yang sangat berorientasi pada prestasi. Mereka ini adalah orang-orang yang sukses, yang berorientasi pada karir dan keluarga. Mereka cenderung menghindari hal-hal yang dapat mengubah status quo-nya. Mereka secara konservatif menghormati otoritas. Mereka juga menyukai produk dan layanan yang prestisius yang dapat menunjukkan keberhasilan mereka kepada rekan-rekan mereka. Berikutnya yaitu inovator. Inovator itu menyukai tantangan dan perubahan untuk menjadi lebih baik, sehingga mereka terbuka untuk ide dan teknologi baru. Mereka berani mengambil risiko karena memiliki pendapatan tertinggi dan sumber daya berlimpah. Mereka bertanggung jawab atas seorang dengan harga tinggi yang lebih tinggi. Semua itu membuat inovator dapat menikmati setiap atau semua orientasi diri. Sehingga citra penting bagi inovator karena itu sebagai ungkapan selera, kemandirian, dan karakter. Mereka lebih memilih barang atau jasa yang membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Berikutnya yaitu thinkers. Ini adalah merupakan orang-orang yang memiliki sumber daya tinggi dan termotivasi oleh cita-cita. Mereka adalah profesional yang matang, kemudian bertanggung jawab dan berpendidikan tinggi. Kegiatan rekreasi mereka berpusat pada rumah, meskipun demikian mereka mendapat informasi yang baik tentang apa yang terjadi di luar. Karena secara aktif menjadi informasinya ketika mengambil keputusan. Mereka memiliki pendapatan yang tinggi tetapi menjadi konsumen yang praktis dan menyukai daya tahan, fungsionalitas, dan nilai dalam produk. Selain itu mereka juga merupakan pembuat keputusan yang rasional. Berikutnya yaitu Ravers. Ini terdiri dari orang-orang yang sumber daya rendah dan termotivasi oleh cita-cita.
Mereka ini merupakan konsumen yang konservatif. Perilaku pembelian dan konsumsi mereka relatif dapat diprediksi, di mana mereka menyukai produk-produk dengan merek yang mapan. Kehidupan mereka terpusat pada keluarga, tempat ibadah, komunitas, dan bangsa. Mereka memiliki pendapatan yang modern. Berikutnya yaitu stripers. Nah, stripers ini merupakan kelompok konsumen dengan sumber daya rendah dan termotivasi oleh prestasi. Mereka memiliki nilai yang sangat mirip dengan achievers, tetapi mereka lebih sedikit sumber daya ekonomi, sosial, dan psikologis. Berikutnya yaitu Nakers. Nah, Nakers ini mewakili konsumen dengan sumber daya rendah dan termotivasi oleh ekspresi diri. Mereka merupakan orang-orang praktis yang menghargai kemandirian. Mereka fokus pada keluarga, pekerjaan, dan rekreasi fisik. Mereka memiliki sedikit minat pada dunia yang lebih luas. Sebagai konsumen, mereka menghargai produk praktis dan fungsional. Selanjutnya yaitu survivors. Ini terdiri dari konsumen dengan pendapatan terendah dibandingkan dengan segmen lainnya. Mereka memiliki sumber daya dan orientasi diri yang sangat terbatas. Oke, berikutnya. Dari sisi usia, mereka adalah yang tertua dibandingkan dengan kategori lainnya. Kira-kira usianya adalah rata-rata 61 tahun ke atas. Dengan kemampuan mereka yang terbatas, mereka cenderung menjadi konsumen yang loyal terhadap merek. Baiklah, kita lanjutkan. Pemasar dapat merupakan beberapa variabel untuk mensegmentasi pasar, termasuk di sini loyalitas, kemudian penggunaan atau manfaat yang dicari suatu produk. Mengapa segmentasi itu perlu dilakukan dan dianggap penting? Segmentasi perilaku itu tentang memahami pelanggan tentang siapa mereka, tetapi juga tentang apa yang mereka lakukan. Pemasar membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang homogen sesuai dengan perilaku pembelian konsumen seperti frekuensi penggunaan dan loyalitas merek. Itu penting untuk mempromosikan dan memasarkan produk dengan cara yang efektif. Seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah merupakan pasar sasaran, di mana di dalam pasar sasaran tersebut terdapat perilaku yang beragam. Ada yang berperilaku secara tidak sadar, ada yang berperilaku secara sadar. Untuk konsumen yang berperilaku tidak sadar, artinya di sini kita tidak dapat melihat reaksinya ya. Tetapi kalau konsumen itu berperilaku sadar, maka di sini terdapat beberapa reaksi. Ada reaksi yang tidak ingin mencoba dan ada juga reaksi yang ingin mencoba lagi. Pada reaksi yang tidak ingin mencoba, tentu saja di sini dia mempunyai pendapat negatif dan ada juga pendapat positif. Nah, termasuk juga di sini pendapat yang netral. Karena di sini belum mencoba, hanya berdasarkan pemikiran dan pendapat ya. Jadi itu berdasarkan penilaian sendiri. Kemudian perilaku yang sadar lainnya yaitu mencoba. Bagi konsumen yang berperilaku sadar, tentu dia juga akan mencoba. Dalam mencoba ini tentu ada berbagai pendapat ya, berbagai perasaan yang dirasakan. Ada yang merasakan menolak, kemudian ada juga yang merasakan belum ingin mengulangi. Lalu ada lagi yang mengulang. Nah, mengulang ini artinya
melakukan pembelian secara rutin atau secara terus-menerus untuk membeli lagi. Untuk konsumen yang mengulang, tentu saja di sini merupakan sebuah atau seorang konsumen yang setia terhadap merek. Kemudian juga suka dengan hal-hal yang termasuk di sini artinya hal-hal yang bisa berpindah. Kemudian juga di sini setia terhadap merek. Di dalam setia terhadap merek tentu saja ini merupakan pengguna ringan, pengguna reguler, dan sebagai pengguna berat. Sehingga dapat kita simpulkan adalah melalui segmentasi perilaku, pemasar dapat mengidentifikasi siapa saja yang kemungkinan membeli, seberapa sering, seberapa banyak konsumen membeli, kapan mereka akan membeli. Setelah memahami kebutuhan, kebiasaan konsumen, pemasar di sini mengembangkan bauran pemasaran dan strategi promosi yang lebih bertarget. Oke. Berikutnya adalah dasar segmentasi pasar bisnis. Yang pertama yaitu demografis. Di sini terdapat industri di mana industri yang harus kita layani. Kemudian ukuran perusahaan, berapa ukuran perusahaan yang harus kita layani. Berikutnya yaitu lokasi, wilayah geografis mana yang harus kita layani. Variabel operasi, teknologi yang akan kita fokuskan untuk pelanggan dengan menggunakan teknologi. Status pengguna atau non pengguna, di sini kita harus tahu pengguna yang mana yang akan kita layani. Apakah itu merupakan pengguna berat, pengguna menengah, pengguna ringan, atau non pengguna. Kapabilitas pelanggan. Di sini kita harus melayani pelanggan yang memerlukan banyak pelayanan daripada yang memerlukan pelayanan sedikit. Jadi kita harus memilah-milah. Artinya di sini kita harus tahu pelanggan yang mana yang perlu pelayanan lebih banyak. Kemudian kita juga harus tahu pelanggan yang mana yang hanya memerlukan sedikit pelayanan. Dalam pendekatan pembelian, di sini terdapat organisasi fungsi pembelian. Kita akan memilah-milah perusahaan mana yang akan merupakan pembelian sangat tersentral atau terdesentralisasi. Kemudian juga di dalam struktur kekuatan kita harus melayani perusahaan yang didominasi secara engineering, secara finansial, dan lain sebagainya. Di dalam pendekatan pembelian, itu yang perlu diperhatikan adalah sifat dan hubungan yang ada. Apakah kita harus melayani perusahaan yang mempunyai hubungan kuat dengan kita, atau hanya mengajar pada perusahaan yang paling diinginkan. Berikutnya pendekatan pembelian, yaitu melalui hubungan sifat dan hubungan yang ada. Di sini kita harus melayani perusahaan yang mempunyai hubungan yang kuat dengan perusahaan atau hanya mengejar perusahaan yang paling diinginkan. Lalu juga terdapat kebijakan pembelian umum. Apakah kita harus melayani yang lebih menyukai menyewa atau yang hanya merupakan kontrak jasa atau sistem pembelian, atau kita melakukan lelang tertutup. Berikutnya pendekatan pembelian, kriteria pembelian. Apakah kita harus melayani perusahaan yang hanya mencari
kualitas atau hanya mencari jasa atau yang hanya mencari harga. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai faktor situasional. Nah, di sini terdapat beberapa situasional, yaitu bila itu dikategorikan urgensi, maka di sini kita harus melayani perusahaan yang memerlukan pengiriman atau kita melayani pelayanan cepat dan mendadak. Jadi harus kita pilih ya. Kemudian di dalam faktor situasional ini juga terdapat aplikasi spesifik. Apakah kita harus fokus pada aplikasi tertentu dari produk kita dibandingkan dengan semua aplikasi yang ada. Lalu juga ukuran atau pesanan. Di sini kita harus fokus pada pesanan besar atau pada pesanan kecil. Artinya kita harus menentukannya. Kemudian karakteristik pribadi. Di dalam karakteristik pribadi, kemiripan pembeli dan penjual. Nah, di sini apakah kita harus melayani perusahaan yang memiliki orang dan nilai-nilai serupa dengan kita? Kemudian juga sikap terhadap risiko. Apakah kita harus melayani pelanggan yang mengambil risiko atau menghindari risiko tersebut? Berikutnya loyalitas. Apakah kita harus melayani perusahaan yang memperlihatkan loyalitas tinggi kepada pemasok mereka? Semua itu tergantung dari si pelanggan, tergantung cara kita memandangnya atau cara kita melihatnya. Dari pasar konsumen yang pertama adalah segmentasi geografis, yaitu mengenai letak dari pasar itu sendiri. Kemudian yang kedua, segmentasi demografis, itu berdasarkan usia dan tahap siklus hidup. Kemudian juga tahap kehidupan, jenis kelamin pelanggan, pendapatan dari pelanggan itu sendiri, generasi, kelas sosial. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Di sini merupakan gabungan dari psikologis dan demografis. Berikutnya yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Di sini berdasarkan atas perilaku dari konsumen itu sendiri. Bagian pasar dipraktekkan dalam ranah bisnis tentunya untuk menyederhanakan strategi pemasaran. Ini dilakukan dengan membagi pasar dengan basis luas ke dalam kelompok tertentu. Metode pemasaran yang tepat dirancang untuk menarik setiap kelompok. Berikutnya adalah kriteria pembagian pasar untuk bisnis ya. Yang pertama yaitu terukur atau dapat diukur. Segmen pasar di sini perlu diukur dengan dasar volume atau nilai penjualan. Hal ini membutuhkan riset pasar yang handal dan mampu mengidentifikasi ukuran segmen pasar. Dengan begitu, tingkat akurasinya masuk akal. Selanjutnya, pelaku bisnis dapat menentukan fokus mereka ke pemasaran segmen tersebut. Kriteria berikutnya yaitu substansial. Kriteria ini adalah hal yang berkaitan dengan substansi. Singkat cerita, di sini artinya membuang anggaran pemasaran ke dalam pasar yang tidak cukup besar tidak perlu dilakukan. Hal tersebut hanya akan membuat boros pengeluaran perusahaan. Berikutnya yang ketiga yaitu dapat diakses. Ketika kita melakukan riset pada segmen pasar, sebaiknya kita mempertimbangkan bagaimana audiens itu bisa mengakses informasi mengenai produk dan perusahaan kita. Kenali kekuatan dan juga kelemahan dan kemampuan kita pada bisnis kita. Berikutnya yaitu diferensiasi. Pada dasarnya segmen pasar yang bagus dan ideal itu harus homogen secara internal.
Artinya di sini yaitu semua pelanggan di dalam segmen tersebut mempunyai sifat dan preferensi yang sama. Tetapi secara eksternal segmen tersebut adalah heterogen. Perbedaan antara segmen-segmen pasar itu harus kita teliti dengan jelas. Dengan begitu, promosi, produk, dan alat pemasaran bisa digunakan secara efektif dan tidak tumpang tindih. Berikutnya yaitu yang terakhir, dapat ditindaklanjuti. Kriteria segmen pasar yang selanjutnya ini merupakan sesuatu yang harus mempunyai nilai praktis dan harus menyediakan informasi pendukung untuk metode penjualan. Hasil dari segmentasi harus mudah diukur dan didefinisikan. Oke. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dan memilih segmen pasar seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan ya, yaitu terdapat beberapa segmen pasar. Yang pertama yaitu itu merupakan konsentrasi segmen tunggal, di mana pada konsentrasi segmen tunggal itu adalah merupakan pengetahuan dan kehadiran di pasar yang kuat. Tetapi pasar dapat berubah dan pesaing dapat memasuki segmen. Berikutnya yaitu spesialisasi selektif, di mana di sini merupakan mendiskualifikasikan perusahaan ya. Artinya di sini kehadiran pasarnya itu ada beberapa ya. Nah, berikutnya yaitu spesialisasi produk. Artinya di sini produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen, yaitu produk yang diunggulkan. Berikutnya yaitu spesialisasi pasar, di mana perusahaan itu lebih berkonsentrasi dalam melayani satu kelompok pelanggan tertentu saja. Berikutnya yaitu cakupan pasar penuh. Nah, ini merupakan cakupan pasar penuh, yaitu pemasaran secara penuh. Perusahaan memenuhi semua kelompok dengan semua produk. Maka di sini pemasaran tanpa diferensiasi yang merupakan satu penawaran. Kemudian pemasaran yang terdiferensiasi itu merupakan produk yang berbeda setiap segmennya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan tambahannya. Pada pertimbangan tambahan evaluasi pada pemilihan segmen, maka di sini terdapat rencana investasi segmen, yaitu perusahaan sebaiknya memasuki satu segmen pasar pada sewaktu-waktu. Nah, di sini pesaing tidak boleh mengetahui segmen apa yang akan dimasuki oleh perusahaan di kemudian hari. Rencana invasi perusahaan dapat terbentur ketika menghadapi pasar yang tertutup. Oleh karena itu, penyerang harus menemukan cara untuk masuk yang biasanya memerlukan pendekatan mega pemasaran atau mega pemasaran mega marketing, yang merupakan koordinasi strategis dari keahlian ekonomi, psikologis, politik, dan hubungan masyarakat untuk mendapatkan kerjasama sejumlah pihak untuk memasuki atau beroperasi di pasar tertentu. Jadi di sini invasi yang terbentur pasar tertutup itu memerlukan pendekatan mega pemasaran atau koordinasi strategis dari ahli ekonomi, psikologis, politik, dan hubungan masyarakat. Oke, selanjutnya
Demikian tadi penjelasan mengenai mengidentifikasi segmen dan target pasar. Baiklah, demikian tadi penjelasan mengenai mengidentifikasi segmen dan target pasar. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya.